Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aga Septiani yang memberikan informasi seputar Universitas Terbuka. Oh ya, sebelum kita menyimak video ini, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Universitas Terbuka dari channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ya membahas tentang istilah apa saja yang sering kita jumpai di Universitas Terbuka yang sekiranya kalian belum mengetahui maknanya. Oke, jadi di sini ada UPBJJ, SKS, NIM, dan IPK. Selanjutnya ada Tuton, TTM, TUEP, dan TTM Atpem. Kemudian ada TAP, KTPU, dan KARIL. Serta ada SIPAS, non-SIPAS, PENDAS, dan non-PENDAS. Nah, untuk yang pertama ada UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh, yaitu unit pelaksana teknis UT di daerah yang fungsi dan tugasnya adalah sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan kegiatan administratif akademik. Jadi kalau menurutku, gampangnya kita sebut UPBJJ itu semacam kantor atau sekretariat untuk mengelola atau mengurus kegiatan administratif mahasiswa, seperti misalnya kalian mau pendaftaran, kalian bisa daftar online dan kalian bisa daftar juga lewat UPBJJ teman-teman. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan satu, yaitu sistem ujian online atau SUO, merupakan istilah yang ada di Universitas Terbuka, yaitu solusi jika ada mata kuliah yang jam ujiannya itu bentrok. SUO ini ada pada saat masa dimana sebelum pandemi COVID-19 ini ada teman-teman. Jadi sebelum pandemi ujiannya itu kan offline. Nah, dari ujian offline ini kadang yang non-SIPAS itu meregistrasikan mata kuliahnya ada jam ujian yang bentrok. Nah, apabila ada jam ujian yang bentrok di salah satu mata kuliah, maka solusinya adalah kalian harus meregistrasikan SUO atau sistem ujian online. Yang selanjutnya ada SKS atau sistem kredit semester, yaitu beban studi suatu mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa. Biasanya dalam satu semester itu kan ada 20 SKS atau 24 SKS, itu merupakan beban studi dari suatu mata kuliah yang kalian tempuh. Jadi dalam suatu program studi itu ada beberapa jumlah SKS. Contohnya pada Fakultas Ekonomi, ada di salah satu program studi Fakultas Ekonomi yang jumlah SKS-nya itu 144. Nah, dalam satu semester itu ada yang 20 SKS, 19 SKS maupun 24 SKS, itu merupakan semacam kita sebutnya cicilan teman-teman. Karena dalam kita menempuh satu program studi kita harus menyelesaikan beberapa SKS. Nah, dari satu semester ke semester berikutnya itu kita udah dikreditkan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah NIM atau nomor induk mahasiswa, yaitu sebagai identitas yang diperoleh atau yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Tidak hanya di Universitas Terbuka, di semua kampus atau di semua universitas maupun politeknik dan lain-lain pasti memiliki NIM. Bagi mahasiswanya pasti memperoleh NIM. NIM ini digunakan untuk apa? Kalau di UT sendiri, NIM ini digunakan untuk mengakses berbagai platform untuk belajar online teman-teman. Misalnya untuk Tuton nanti kalian login menggunakan NIM dan lain-lain. Next ada IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif, merupakan nilai rata-rata hasil yang ditempuh oleh seorang mahasiswa. Jadi semisal dalam satu semester ini kalian sudah mengambil 20 SKS. Nah, dari 20 SKS ini kan terdiri dari beberapa mata kuliah. Semisal ada 20 SKS dengan 4 mata kuliah. Nah, di sini nanti setelah kalian ujian, kalian akan memperoleh nilai. Nilai ini nantinya yang kita sebut dengan IP atau Indeks Prestasi Kumulatif. Ini berarti nilai rata-ratanya teman-teman.
Jadi IPK itu biasanya untuk akhir, dari semester 1 sampai semester akhir itu berapa, nanti hasil dari rata-ratanya tersebut merupakan IPK. Kemudian istilah yang sering kita temukan di UT adalah tuton. Tuton sendiri merupakan kependekan dari tutorial online yang dapat kalian akses melalui website learning.ut.ac.id. Untuk apa tuton ini? Tuton ini merupakan bantuan belajar atau fasilitas belajar yang diperoleh biasanya untuk SIPA TTM seperti aku mengambil tuton teman-teman, 1 semester full menggunakan tuton. Dan tentunya untuk nilai akhir juga apabila kalian mengikuti tuton akan berkontribusi terhadap nilai akhir ya teman-teman, jika nilai UAS kalian lebih dari 30%. Untuk masalah tuton sendiri nanti dapat kalian tonton di video terpisah ya teman-teman. Sebelum ini aku udah membuat video tentang tutorial online. Selanjutnya ada TTM atau tutorial tatap muka. Dan TTM ini nanti dibedakan lagi, ada yang kita sebut dengan TTM ATPEM ya teman-teman. Kalau TTM biasa itu untuk mahasiswa SIPAS, kalian yang mendapatkan beasiswa bidik misi atau yang lainnya, macam-macam jenis SIPAS dan SIPAS juga udah pernah aku bahas. Nanti kalian coba tonton di video aku sebelum ini ya teman-teman. Nanti di situ ada yang mengharuskan kalian mengikuti TTM. Sedangkan untuk TTM ATPEM merupakan TTM atas permintaan mahasiswanya. Jadi tidak diwajibkan, namun kalian boleh mengambil TTM. Biasanya untuk TTM ATPEM ini kalian harus mencari teman atau mencari mahasiswa yang memiliki atau mengambil maupun menempuh mata kuliah yang sama dengan kalian. Karena untuk TTM ATPEM ini harus memiliki atau diwajibkan untuk memenuhi kuota minimal 20 mahasiswa dengan mata kuliah yang sama. Selanjutnya ada TUWEB atau tutorial webinar. TUWEB ini berlaku pada saat masa sekarang teman-teman. Sebelumnya itu namanya TTM yang tadi sudah dibahas, dan sekarang itu TUWEB merupakan tutorial webinar. Nanti akan diberikan link untuk kalian login dan mengikuti perkuliahan. Untuk selanjutnya ada SIPAS dan non-SIPAS. SIPAS dan non-SIPAS itu merupakan jenis layanan yang kalian pilih ketika kalian akan mendaftar di universitas terbuka ya teman-teman. Bedanya apa? Kalau SIPAS itu kependekan dari sistem paket semester, yang artinya setiap semester kalian tidak perlu meregistrasikan mata kuliah, sebab mata kuliah kalian sudah diregistrasikan oleh UT. Kalian tinggal klik registrasi saja, kemudian melakukan pembayaran, dan apabila kalian SIPAS non TTM, kalian harus mengeklik form kesediaan mengikuti tuton di e-learning untuk dapat mengikuti tutorial online pada masa kuliah tersebut. Sedangkan apabila kalian mengambil non-SIPAS, yang berarti dalam meregistrasikan mata kuliah kalian bebas memilih sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Jumlah SKS-nya pun tidak dibatasi ya teman-teman. Maksudnya tetap dibatasi, cuma kalian bebas, tidak ada minimal kalian harus ambil berapa, itu nggak ada. Dan untuk non-SIPAS ini kalian bisa lebih cepat lulus apabila mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS maksimalnya setiap semester. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton tentang SIPAS dan non-SIPAS di video aku sebelum ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah, jadi KTPU ini adalah kartu tanda peserta ujian. Didapatkan dari kita cetak melalui website sia.ut.ac.id. Nanti ketika akan ujian akhir semester, kalian akan diminta untuk mencetak KTPU. Di KTPU ini terdapat jadwal ujian kalian, yang di dalamnya meliputi nama mata kuliah dan jam ujian kalian, 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Untuk keterangan jam ujian ini kalian bisa lihat di video aku sebelum ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah TAP dan Karil. TAP sendiri merupakan kependekan dari tugas akhir program, di mana apabila kalian semester akhir di universitas terbuka, kalian akan menempuh dua mata kuliah ini ya teman-teman. Ada TAP dan Karil.
TAP dan Karil itu diregistrasikan secara berbarengan. Otomatis kalau kalian registrasi TAP, Karilnya itu akan ngikut. TAP itu bentuk ujiannya seperti ujian esai teman-teman. Nanti kalian datang ke suatu tempat atau di UPBJJ bisa juga. Nanti kalian akan mengerjakan soal di komputer dan jawabannya itu kalian tulis tangan. Selanjutnya adalah Karil. Karil merupakan karya ilmiah, yaitu kalian disuruh menyusun teman-teman. Penyusunannya juga kalian harus berpedoman pada pedoman penyusunan Karil. Ada ketentuan untuk menyusun Karil yang meliputi format untuk penulisan dan kalau untuk judul dan tema itu bebas ya teman-teman, kalian tentukan sendiri. Untuk pembahasan yang lebih lengkap tentang TAP dan Karil, kalian boleh tonton video aku sebelum ini ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir adalah ada Pendas dan non-Pendas. Pendas sendiri merupakan pendidikan dasar dan non-Pendas merupakan non-pendidikan dasar. Biasanya Pendas itu untuk kalian yang mengambil program studi di pendidikan ya teman-teman, itu namanya Pendas, entah itu PG PAUD maupun PGSD. Untuk non-Pendas itu seperti jurusan atau program studi selain pendidikan, misalnya akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, ilmu pemerintahan, dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan tentang istilah yang ada di Universitas Terbuka cukup sampai di sini ya. Apabila kurang lengkap atau ada masukan, silakan kalian ajukan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.